Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Masih dari kitab Mazmur pasal 73 ayat 1-3. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana kebaikan Allah disebutkan oleh pemazmur, disadari oleh pemazmur, diakui oleh Asaf, saudara-saudara, dan juga kelemahannya sebagai manusia. Disebutkan ayat 2, tetapi aku sedikit lagi aku terpeleset, aku akan tergelincir. Alasannya adalah, penyebabnya adalah aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudara-saudara, seringkali kita cemburu atau iri hati dengan keberhasilan orang lain karena menurut penilaian kita mereka hidup fasik, mereka hidup berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa kok Tuhan tetap memberkati? Saudara-saudara, penyebabnya adalah kita terlalu fokus kepada mengasihani diri sendiri. Kita inginnya lebih diperhatikan daripada orang lain. Biarlah orang lain diperhatikan, di nomor 2 kan, di nomor 3 kan, atau di nomor 100 kan oleh Tuhan. Tapi kita maunya kitalah yang selalu di nomor 1 kan. Saudara-saudara, Tuhan ingin mengajar kita bahwa kasih Tuhan untuk saya dan saudara adalah spesifik, pribadi lepas pribadi. Kita tidak perlu cemburu dengan keberhasilan orang lain. Tidak perlu, saudara-saudara. Tuhan berdaulat untuk mempergunakan, memberikan berkatnya kepada siapapun juga, dengan cara bagaimanapun juga. Saudara, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-20, ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang dipanggil untuk bekerja di satu kebun, saudara-saudara, ada yang bekerja dari pagi, ada yang bekerja sudah dari siang, ada yang bekerja sudah sore, tinggal 1 jam dia bekerja. Tetapi ketika mereka mendapatkan upah, mereka sama-sama mendapatkan upah 1 dinar. Mereka mendapatkan upah yang sama. Lalu orang yang bekerja dari pagi mulai protes kepada pemilik kebun. Tetapi apa jawaban pemilik kebun itu? Matius 20 ayat 14 dikatakan demikian. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi saudara-saudara, intinya adalah Tuhan berhak, berdaulat memberikan berkatnya kepada siapapun juga, dengan cara apapun juga. Saudara-saudara, tetapi kita harus yakin bahwa kepada kita pun sesungguhnya Allah menyiapkan berkat yang istimewa. Haleluya. Allah tidak pernah membiarkan orang yang hidup benar di hadapannya, hidup tulus hati di hadapannya. Saudara-saudara, kepada kita masing-masing Tuhan menyiapkan berkat yang cukup. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran, saudara-saudara, ketika bangsa Israel memungut manna, dalam kitab Keluaran pasal 16, kita baca mulai dari ayat 16. Keluaran pasal 16 ayat 16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Saudara-saudara, ketika mereka mengumpulkan manna itu, ada orang yang merasa mengumpulkan sudah banyak, tetapi ada orang yang merasa mengumpulkan kok hanya mampu mengumpulkan sedikit.
Tetapi ketika diukur dengan gomer menurut kebutuhan mereka masing-masing, semuanya sama, segomer sehari. Saudara-saudara, anugerah Tuhan untuk saya dan saudara itu cukup setiap hari. Itu sebabnya kepada Paulus Tuhan berkata, Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, percaya ini. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan cukup bagi kita dari waktu ke waktu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.